Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengembangan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau sebagai kawasan strategis. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Putri dan 3 rekan teman saya, yaitu ada Fatima Aulia Rahma, lalu Ikvina Akmal Rizky, dan yang terakhir ada Supriyanto. Oke, langsung saja saya sebagai pemateri yang pertama, yaitu pengertian perairan pesisir sendiri yaitu merupakan laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk perairan, dangkal, rawa payau, dan laguna. Oke, selanjutnya ada pengertian pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu luasan pulau dan penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kepmenteri Kelautan dan Perikanan 2000, Kepmenteri Kelautan dan Perikanan nomor 6 tahun 2002 adalah pulau yang berukuran yang ukurannya kurang atau sama dengan 10.000 km persegi dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun atau seagrass, hutan mangrove, perikanan, dan kawasan konservasi. Lalu ada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam dan sekaligus sebagai kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Keragaman potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan hal penting bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspirasi serta partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K. Selanjutnya yaitu mengenai pasal pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 mengenai pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang diintegrasikan itu terdapat 6 kegiatan, yaitu yang pertama ada antar pemerintah dan pemerintah daerah, yang kedua antara pemerintah daerah, yang ketiga antara sektor, yang keempat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, yang kelima antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan yang keenam adalah antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya mengenai pembangunan wilayah perairan pesisir. Dalam pembangunan wilayah pesisir ini terdapat prinsip-prinsip pengembangan pesisir dan laut yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Keuntungan ini ada keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, dan keuntungan budaya yang dapat diturunkan dari ekosistem tersebut tanpa mengabaikan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Selanjutnya terdapat pengembangan wilayah perairan pesisir berkelanjutan, di mana pengembangan perairan pesisir berkelanjutan ini melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem yang berkaitan dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya sebagai akibat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk pendekatan ini yaitu dengan mempertimbangkan bentuk-bentuk atau pola-pola penguasaan dan pemanfaatan perairan pesisir oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang bermukim di wilayah perairan pesisir tersebut melalui pengetahuan dan nilai-nilai kearifan lokalnya. Selanjutnya terdapat potensi pembangunan kelautan Indonesia. Secara umum, sumber daya kelautan
atau yang berada di wilayah pesisir dan lautan dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama sumber daya yang dapat pulih, yang kedua sumber daya yang tidak dapat pulih, yang ketiga ada energi kelautan, dan yang keempat ada jasa-jasa lingkungan kelautan. Selanjutnya mengenai karakteristik khas pesisir. Pembangunan wilayah pesisir selama ini dapat dilihat seperti pembangunan wilayah terestrial lainnya dengan kondisi yang analogi dengan wilayah pedesaan. Hal ini sepenuhnya tidak benar, karena wilayah pesisir menurut RUU Pesisir memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu terdapat 5 karakteristik khas. Yang pertama yaitu wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut, dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan dan pembangunan ketiga aspek. Yang kedua ada berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan pencari makanannya. Yang ketiga, wilayahnya sempit, namun memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan serta kehidupan darat dan laut. Yang keempat, memiliki gradien perubahan sifat ekologi yang tajam, dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah tempat bertemunya berbagai jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional, serta mempunyai dimensi internasional. Selanjutnya adalah karakteristik pulau-pulau kecil. Pertama, secara ekologis terpisah dari pulau induknya atau mainland island. Yang kedua, memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular. Yang ketiga, mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi. Yang keempat, tidak mampu mempengaruhi hidroklimat. Yang kelima yakni memiliki daerah tangkapan air atau catchment area relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air, permukaan, dan sedimen masuk ke laut, serta dari segi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Selanjutnya yaitu kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial atau lintas wilayah, dan lintas pelaku. Dengan demikian, perkembangan wilayah strategis memiliki efek sentrifugal karena dapat menggerakkan secara efektif perkembangan ekonomi sektor-sektor lainnya. Perkembangan wilayah di sekitarnya serta kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam arti, tidak terbatas ekonomi masyarakat kelas-kelas tertentu saja. Potensi wilayah pesisir sebagai kawasan strategis. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan atau interface antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Selain itu, wilayah pesisir mempunyai potensi pembangunan yang sangat tinggi. Potensi tersebut antara lain yaitu terdapatnya sumber daya yang dapat diperbaharui seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan sumber daya perikanan laut. Selain itu, kawasan pesisir memiliki potensi lain berupa sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, terdiri atas sumber daya mineral dan geologis. Dan yang terakhir, kawasan pesisir memiliki potensi jasa-jasa lingkungan, misalnya environmental service atau kawasan perlindungan dan sistem penyangga kehidupan. Kedua yaitu pariwisata, transportasi, dan yang terakhir adalah sumber energi.
Berbagai kawasan pesisir memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Disebut memiliki locational rent yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir selain ditentukan oleh rent lokasi, setidak-tidaknya juga mengandung 3 unsur, yakni sebagai berikut. Pertama, ada Ricardian rent, berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumber daya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya, kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Yang kedua, ada environmental rent, kawasan pesisir, yaitu nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir ada social rent, manfaat kawasan menyangkut berbagai fungsi sosial. Selanjutnya yaitu potensi wilayah pulau-pulau kecil sebagai kawasan strategis. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi, yaitu terumbu karang atau coral reef, padang lamun atau seagrass, dan hutan bakau atau mangrove. Terumbu karang dapat menjadi sumber devisa yang diperoleh dari penyelam dan kegiatan wisata bahari lainnya. Kedua, padang lamun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan budidaya berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram, tempat rekreasi dan sumber pupuk hijau. Yang terakhir ada ekosistem hutan mangrove, juga memberikan manfaat tidak langsung, terutama sebagai habitat bagi semacam-macam binatang seperti binatang laut, yakni udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan dan binatang melata lainnya. Selanjutnya, fungsi wilayah pulau-pulau kecil sebagai kawasan strategis. Yang pertama ada fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada fungsi ekonomi. Yang ketiga fungsi ekologi. Fungsi pertahanan dan keamanan. Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama di perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang. Sebanyak 92 buah pulau kecil terletak di perbatasan dengan negara lain, yang berarti bahwa pulau-pulau kecil tersebut memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Fungsi ekonomi, wilayah pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya atau resource based industry, seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan, dan industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Fungsi ekologi, secara ekologis, ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologis dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pengembangan wilayah pesisir. Terdapat beberapa aktivitas yang terjadi di wilayah pesisir seringkali mengakibatkan perubahan-perubahan pada sumber daya alam. Permasalahannya antara lain yaitu seperti kondisi tangkap lebih atau overfishing. Jadi ketika para nelayan dan warga-warga yang mencari ini yang bersumber di pencarian ikan di laut, ketika melebihi
overfishing itu akan mengakibatkan permasalahan pada pengembangan wilayah pesisir. Yang kedua ada pencemaran perairan. Pencemaran perairan sendiri sangat banyak, seperti masyarakat yang buang sampah tidak pada tempatnya, maka akan mengakibatkan permasalahan. Dan seperti limbah-limbah pabrik, terus limbah-limbah dari kapal-kapal sendiri, kapal-kapal nelayan yang membuang limbah sembarangan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa baca sendiri di Google, sudah dijelaskan sangat banyak di situ. Yang ketiga yaitu degradasi fisik habitat pesisir. Yang keempatnya itu ada abrasi pantai dan lain-lainnya. Kondisi tersebut telah memberikan tekanan lingkungan yang kompleks dan membengkak terhadap wilayah pesisir. Selanjutnya permasalahan pengembangan wilayah pulau-pulau kecil. Yang diantaranya yaitu belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara tetangga. Selanjutnya untuk pulau-pulau yang berpenduduk, kondisi masyarakat di wilayah tersebut masih terisolir dan termarginalkan sehingga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Selanjutnya maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan seperti penyelundupan, pencurian ikan, trafficking, dan perompakan. Untuk kasus-kasus tersebut sudah banyak sekali yang dipublikasikan melalui media-media ya, seperti pencurian ikan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Cina, dan sebagainya. Penyelundupan juga sangat banyak. Selanjutnya terbatasnya prasarana dan sarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil, sulit dijangkau, dan tidak berpenghuni. Selanjutnya belum sinkronnya pengelolaan perbatasan, baik yang mencakup kelembagaan, program, maupun kejelasan kewenangan. Seperti kasusnya banyak terjadi itu di daerah-daerah perbatasan yang secara penjagaan aja belum belum seketat negara lain. Ketika pulau-pulau kecil tersebut diklaim oleh negara lain, baru negara kita keluar-keluar kayak gitulah. Selanjutnya kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau kecil. Syarat tercapainya peranan strategis wilayah pesisir. Di sini ada 4 syarat mengenai syarat tercapainya peranan strategis tersebut. Yang pertama ada basis ekonomi atau economic base. Yang kedua memiliki keterkaitan ke belakang atau backward linkage, dan ke depan atau forward linkage. Yang ketiga ada keterkaitan lintas regional, dan yang terakhir yaitu terjadinya learning process. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.